Nah, itu tadi terkait dengan toko Ramayana. Nah, sekarang saya ajak kalian melihat dulu jurnal penjualan yang khusus ini. Di sini kalian melihat ada berapa toko. Ada 4 toko kan ya. Dalam contoh soal ini toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, toko Mutiara. Berarti ketika kita membuat buku besar pembantu piutang, kita akan membuat 4 buku besar pembantu piutang ini atas nama toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, toko Mutiara. Nah, ini Budia sudah menyiapkan kolom-kolomnya supaya agak cepat. Ini toko Ramayana tadi yang sudah untuk contoh ya. Terus toko Limasan, kemudian yang ketiga toko Asep, dan yang keempat adalah toko Mutiara. Nah, cara pengerjaannya sama seperti yang di atas tadi sudah saya beri contoh. Nah, kita lihat dulu ya. Yang kedua, kita ulangi. Berarti ini juga buku besar pembantu piutang, tapi untuk mencatat seluruh piutang di toko Limasan. Nah, ini Januari sama. Kemudian kita lihat jurnal penjualan khusus dulu. Untuk toko Limasan ini perhatikan tanggalnya adalah tanggal 11. Nomor fakturnya 101. Piutangnya di sebelah debit 1.800.000. Oke. Sekarang kita lihat di sini berarti toko Limasan tanggal 11, keterangannya jurnal penjualan, tadi referensinya 101 atau nomor fakturnya. Debitnya tadi piutang berapa ini? Ya toh? 1.800.000 nih utang debit ya. Nah, sekarang maka di sini debit 1.800.000 berdasarkan sumber yang kita lihat dari jurnal penjualan. Kreditnya berarti kita 0 seperti ini. Ya, kemudian karena ini berada di sebelah debit ya, maka kita tulis D seperti ini, K-nya kita hapus. Jumlahnya berapa? 1.800.000. Mudah ya? Oke, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang sumber yang lainnya selain jurnal penjualan tadi adalah jurnal penerimaan kas. Ya, ini ya, jurnal penerimaan kas. Tadi adalah toko Limasan. Berarti dari keterangan ini kita lihat dulu yang terkait dengan toko Limasan. Oh, ini ada tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya. Terus kamu lihat piutangnya yang ini adalah 1.800.000. Kelihatan ya angkanya ya, piutang. Di sebelah mana? Di sebelah kredit. Berarti angka 1.800.000 ini yang masuk di kredit di toko Limasan, buku besar pembantu. Sekarang kita masukkan di sini. Tanggal 21, jurnalnya JKM ya, referensinya tadi di halaman 5 kan sebenarnya seperti itu. Debitnya 0, tadi jumlahnya di kredit ya, kamu ingat yang saya beri stabilo kuning tadi sama dengan jurnal penerimaan kas ini kan piutang ya, kredit 1.800.000. Letakkan di sebelah kredit ya. Sekarang perhatikan ya, saldonya ini tadi debit 1.800.000, ketemu kredit. Berarti debit ketemu kredit diapakan tadi? Dikurangi atau minus, berarti sama dengan 1.800.000 dikurangi kredit 1.800.000, hasilnya adalah 0 gitu. Jadi toko Limasan masih punya utang kepada kita tidak? Tidak. Kenapa? Karena awalnya toko Limasan punya utang pada kita 1.800.000 dari jurnal penjualan, tetapi di tanggal yang ke-21 toko Limasan melunasi utangnya sebesar 1.800.000 juga. Dengan kata lain, awalnya kita punya piutang atau mengutangkan pada toko Limasan 1.800.000 di tanggal 11, tapi tanggal 21 toko Limasan melunasi sehingga harus kita kurangkan atau hasilnya menjadi 0 karena sudah melakukan
pelunasan. Oke, mudah ya. Caranya seperti itu. Nah, nanti kalau kamu merasa kok susah, di pause-pause ya. Jadi dengan video pembelajaran itu sebenarnya enak. Tergantung mau nggak mengikuti. Oke, gitu. Nah, sekarang yang ketiga adalah Toko Asep Bandung. Perhatikan, sumbernya sama. Kita lihat dari jurnal penjualan khusus dulu ya. Tanggalnya berarti sama, 2020 Januari. Jurnal penjualan khusus ini ada Toko Asep Bandung. Tanggalnya 14, nomor faktur 102. Lalu pi utang di sebelah debit 600. Berarti masuknya seperti ini. Toko Asep tanggal 14, keterangannya J penjualan. Jurnal penjualan tadi nomornya berapa ini tadi Toko Asep? Oh, 102. Tulis 102. Jumlah di debitnya pi utang tadi berapa? 600 nih pi utang ya, 600 ya. Kemudian ya setelah kita tulis seperti ini, berarti di sini kreditnya 0, masuk langsung di saldo 600 di bagian debit. Gitu ya. Mudah ya. Terus kita lihat sumber berikutnya yaitu jurnal penerimaan kas. Kita lihat Toko Asep di sini di keterangannya ada atau tidak. Oh, nggak ada, Bu. Yang ada hanya Toko Ramayana dan Toko Limasan. Toko Asep nggak ada. Ya sudah, berarti Toko Asep buku besar pembantu piutangnya ya hanya seperti ini saja dengan saldo 600. Paham ya? Jadi kalau memang sudah hanya sumbernya dari jurnal penjualan khusus tok, ya wes ini tok yang ditulis, nggak usah nyari-nyari yang jurnal penerimaan kas ya, nggak ada ya udah kosong. Mudah ya kan? Yang memang agak ribet kalau ternyata dalam kronologinya itu terjadi pelunasan-pelunasan yang masuk dalam jurnal penerimaan kas. Oke, Toko Asep selesai. Ternyata ada satu lagi yaitu Toko Mutiara. Ya, kita lihat dari JPJ dulu. Ya, tanggalnya ini kita tahunnya 2020 Januari tetap. Jurnal penjualan khusus Toko Mutiara tanggal 24. Nomor faktur 103. Berarti di sini tanggal 24, nomor fakture 103. Di sini sumbernya jurnal ya. Jurnal penjualan. Oke, mudah ya. Lalu tadi pi utangnya di sebelah debit berapa ini? Pi utang dagang debit Toko Mutiara 2.400.000. Tulis neng kene ya, tulis di debitnya ini 2.400.000. Kreditnya di sini berarti 0 ya. Saldonya berapa? 2.400.000. Ini di sebelah debit. Oke, mudah. Lalu untuk jurnal penerimaan kas kita lihat dulu ya. Ada nggak kaitannya dengan Toko Mutiara? Oh, nggak ada, Bu. Oh, berarti dengan kata lain kita tahu di sini bahwa Toko Mutiara itu belum melakukan pelunasan utangnya atau belum bayar piutangnya pada kita. Jadi kita tidak menerima atau belum menerima uang kas sama sekali dari Toko Mutiara. Maka dari itu ya sudah cukup Toko Mutiara hanya dari satu sumber ini saja, sehingga dari buku besar pembantu piutang ini kita tahu bahwa perusahaan kita itu masih memiliki piutang atau mengutangkan kepada Toko Mutiara dengan jumlah 2.400.000. Berarti kita punya hak untuk menagih kepada Toko Mutiara sebesar 2.400.000 karena memang belum kita terima dalam jurnal penerimaan kas. Oke, selesai sudah untuk cara memasukkan ke dalam buku besar pembantu piutang. Sekali lagi kesimpulannya yang perlu kalian cermati adalah tulis dulu nama tokonya. Ya, kalian cermati dari jurnal penjualan ada berapa toko ya. Kayak tadi ada 4 toko berarti kalian harus bikin 4 buku besar seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kalian catat sumbernya bisa dari jurnal penjualan atau JKM. Jangan lupa
Jangan lupa tanggal atau referensinya, termasuk jumlah piutangnya itu terletak di sebelah debit ataupun kredit. Kemudian, jikalau di dalam satu buku besar pembantu piutang tersebut ternyata ada 2 transaksi atau kejadian, berarti harus ditulis semuanya dengan debit kreditnya. Kemudian untuk saldonya kalian harus mengurangkan atau menambahkan sesuai dengan aturan saldo normal, yaitu debit ketemu debit plus, debit ketemu kredit ketemu kredit plus, dan kredit ketemu debit min. Oke, seperti itu. Jadi selesai sudah saya mengajarkan bagaimana cara memasukkan ke dalam buku besar pembantu berdasarkan buku besar utama piutang dan berdasarkan jurnal khusus yang berupa jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, semoga ini informasi dan pembelajaran setelah materinya bisa kalian pahami, walaupun saya tahu memang susah ya. Saya kalau seperti ini sangat ingat yang namanya kelas dan papan tulis, tetapi mau berkata apa lagi karena COVID-nya juga belum selesai. Nah, kemudian akan Budiah lanjutkan, yaitu setelah kita menuliskan buku besar pembantu tadi atas nama toko-toko yang tersendiri, ya, supaya tidak nyampur, supaya tidak membingungkan. Nah, kita tahu bahwa di sini ada saldo, ya. Kalian cermati, berarti toko Ramayana di sini saldonya 0, ya. Alias berarti kita sudah tidak bisa nagih kepada toko Ramayana, sudah lunas dia. Berarti kita udah nggak ngutangki lagi, berarti ini 0. Ya, terus toko limasan saldonya perhatikan. Oh, ini ya, toko limasan saldonya di sini juga 0. Berarti artinya apa ini? Kepada toko limasan kita sudah tidak memiliki piutang atau sudah tidak mengutangkan lagi, maka di sini 0. Paham ya? Terus ketiga, ini kepada toko Asep Bandung, ternyata saldonya berapa ini? 600. Berarti dengan kata lain bagaimana? Dengan kata lain bahwa kita masih mengutangkan kepada toko Asep Bandung ini 600 atau kita masih memiliki piutang kepada memiliki piutang ya kepada toko Asep itu 600. Berarti kita punya hak nagih kepada toko Asep ya. Oke, kemudian toko Mutiara Semarang ini perhatikanlah, ini saldonya adalah 2.400.000. Artinya apa? Kita masih memiliki piutang kepada toko Mutiara 2.400.000 atau dengan kalimat lainnya adalah kita masih mengutangkan kepada toko Mutiara sebesar 2.400.000. Jadi toko Mutiara masih memiliki kewajiban membayar kepada perusahaan kita atas pembelian barang yang dilakukan secara kredit. Oke ya. Nah, sekarang dari saldo-saldo ini nanti akan masuk di dalam kolom yang namanya daftar saldo piutang ya. Oke, sekali lagi, dari saldo-saldo buku besar pembantu piutang ini tadi akan masuk di dalam daftar saldo piutang ya, sehingga dengan demikian nanti perusahaan kita yang melakukan penjualan itu akan ngerti kepada siapa saja masih mengutangkan atau masih memiliki piutang. Lah tadi berarti 4 toko itu tadi kita tulis semuanya dulu. Toko Ramayana, toko Limasan, toko Asep, toko Mutiara. Jadi jumlah yang ada di sini sesuai dengan buku besar pembantu piutang yang sudah kita buat tadi. Maka ini dinamakan debitur. Ya, dalam video pembelajaran yang lalu kita udah jelaskan juga, Budia udah jelaskan bagaimana pengertian dari debitur itu ya.
Oke, mudah. Nah, sekarang kita akan lihat saldonya berapa. Kita lihat ya, untuk toko Ramayana ya. Toko Ramayana di sini tadi saldonya berapa? 0, ya kan? Ya, berarti di sini kita tulis 0. Oke. Lalu di sini toko limasan ya. Untuk toko limasan perhatikan ini buku besar pembantunya. Saldonya perhatikan. Berapa ini tadi saldonya? 0, Bu, ya kan? 0 ya. Bentar. 0, Bu. Nah, tulis di sini ya. Maka toko limasan Bogor daftar saldo piutangnya 0. Paham? Paham ya. Toko Asep Bandung ya, kita lihat ini yang nomor 3, toko Asep Bandung ini ya. Saldonya berapa ini? Oh, 600, Bu ya. Berarti 600 ini kita pindahkan ke daftar saldo piutang di bagian jumlah ini. Ya, terus yang keempat tadi toko Mutiara. Berarti kita lihat buku besar pembantu piutang yang untuk toko Mutiara ini ya. Saldonya berapa? Oh, 2.400.000, Bu. Ya, tulis di sini. Oke, selesai ya. 4 nama debitur atau pihak yang masih memiliki piutang atau utang kepada kita sudah dituliskan semua dengan jumlah saldonya masing-masing ya dalam buku besar pembantu piutang tadi ya. Nah, sekarang kita akan total atau jumlahkan seperti ini. Ya, totalnya adalah 3 juta ya. 3 juta ini kalau kita jabarkan atau interpretasikan artinya perusahaan kita memiliki piutang atau masih memiliki aset atau kekayaan yang ada di pihak lain dalam bentuk piutang, yaitu kepada toko Asep 600.000 dan kepada toko Mutiara 2.400.000 dengan ketentuan dan syarat pembayaran yang sudah disepakati, maka perusahaan kita masih bisa menagih jumlah piutang ini kepada perusahaan-perusahaan yang ada dalam buku besar pembantu piutangnya. Jadi, kesimpulannya setelah kita belajar memasukkan dalam buku besar utama, kita masuk buku besar pembantu ya. Setelah kita masuk buku besar pembantu, kita masuk dalam daftar saldo piutang. Kalau itu buku besar pembantu namanya buku besar pembantu piutang. Oke, ya, untuk buku besar atau daftar saldo piutang ini kita beri nama sesuai yang ada di dalam buku besar pembantu buku besar pembantu piutang, di mana sumbernya adalah dari jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Oke, mudah ya. Jadi, kalau dalam siklus itu kita sudah belajar jurnal khusus, buku besar utama, kemudian buku besar pembantu, dan daftar saldo piutang. Terima kasih atas pelajarannya, perhatiannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat dan bisa kalian terima dengan baik meskipun dalam banyak keterbatasan dan mungkin tidak bisa interaktif secara langsung seperti di kelas. Tetapi harapan saya dengan video pembelajaran ini, jikalau memang ada yang kurang paham, bisa kalian pause, kalian ulangi sambil membaca literasi yang ada, atau kalian nanti bisa bertanya by WA dengan saya ketika PJJ ataupun ketika menghadapi kesulitan di dalam pelajaran ini. Oke, terima kasih, selamat belajar, dan sekali lagi tetap semangat untuk menggali ilmu meskipun dalam keterbatasan kalian ya, dan keterbatasan saya sebagai guru di masa pandemi melalui PJJ daring ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran yang berikutnya.